Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam Sapaan Rohani edisi Kamis 13 Agustus 2020. Harapan dan doa saya agar saudara sekalian senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Jikalau dalam perenungan Sapaan Rohani beberapa waktu ini kita banyak belajar dari tokoh-tokoh pribadi pahlawan iman, hari ini kita akan merenungkan dari kehidupan sebuah keluarga, atau tepatnya suami istri yang bernama Yusuf dan Maria. Bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 19 dan di dalam Lukas 1 ayat 38. Demikian bunyi firman Tuhan dikatakan di sana. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Lalu di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 38 di sana dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tanggal 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Dan di tahun 2020 ini, peringatan Harganas sudah memasuki pada tahun yang ke-26. Sayangnya bertepatan dengan momen Harganas, keluarga-keluarga di Indonesia justru tengah menghadapi kenyataan pahit. Pasalnya menurut sejumlah data, angka perceraian di sejumlah wilayah di Indonesia meningkat tajam selama masa pandemi ini. Fakta ini tentu saja makin membuat kita sadar bahwa dampak pandemi dari COVID-19 begitu signifikan. Tidak hanya menyentuh pada ranah kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, namun juga berbagai sendi kehidupan keluarga. Rata-rata perceraian yang terjadi selama masa pandemi ini dipicu dengan persoalan ekonomi. Masa karantina yang panjang akibat COVID-19 membuat ekonomi masyarakat terganggu, dan tidak dapat dipungkiri bahwa banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi yang semakin parah selama masa pandemi ini. Banyak yang kehilangan mata pencarian, namun di saat yang sama masih harus bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga. Ini kemudian yang memicu terjadinya pertengkaran antara pasangan suami istri hingga berujung pada perceraian. Tidak hanya masalah ekonomi, banyaknya perceraian di tengah pandemi juga ternyata dipicu dengan intensitas pertemuan pasutri yang terlalu panjang selama masa karantina. Ya, percaya tidak percaya saudara, ini ternyata menghabiskan waktu sepanjang hari bersama dengan pasangan selama masa lockdown atau masa karantina atau masa stay at home, itu nyatanya bisa membuat hubungan jadi tidak harmonis. Menurut Ketua Divisi Ilmu Keluarga Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen dari Fakultas Ekologi Manusia di IPB, Dr. Herian Puspitawati, dia katakan bahwa perubahan aktivitas pasangan suami istri selama masa pandemi ini berpotensi menyebabkan perselisihan. Lalu bagaimana dengan kehidupan keluarga Kristen itu sendiri, saudara? Yang sekian tahun telah dipersatukan, diteguhkan di dalam janji di hadapan Allah dan jemaat. Apakah juga dapat terhindar dari masalah tersebut dalam masa pandemi ini? Belajar dari kisah rumah tangga Yusuf dan Maria menolong kita bagaimana sebagai suami istri dapat saling menopang di tengah persoalan yang dihadapi. Yang pertama, yaitu pasangan tidak perlu mendominasi maupun mengambil alih kontrol, tetapi harus saling mengasihi dan menempatkan pasangannya terlebih dahulu tanpa mementingkan diri sendiri. Kita lihat di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Setelah malaikat Tuhan menyampaikan pesan kepada Yusuf bahwa Maria mengandung anak dari Roh Kudus, maka keputusan yang diambilnya adalah mempertahankan Maria dan menikahinya tanpa ragu-ragu untuk menjadi istrinya, karena dia tidak mau mempermalukan tunangannya setelah dia mendapatkan pesan dari malaikat. Lalu yang kedua,
di sini kita bisa juga melihat bahwa dari kehidupan Yusuf dan Maria, kesetiaan dan pengorbanan hendaknya berjalan berdampingan. Seperti yang diteladankan Yusuf, seorang suami Kristen yang baik, dia harus memiliki rasa hormat, cinta, dan menghargai istrinya. Kesetiaan Yusuf mendampingi Maria merupakan ungkapan kasihnya kepada Maria. Sehingga di dalam Kolose 3 ayat 19 Rasul Paulus pernah katakan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka." Sikap ini melindungi keutuhan pernikahan serta menghindarkan dari kecurigaan yang tidak beralasan. Kita melihat di sini bahwa Yusuf berani menanggalkan kepentingan pribadinya demi kasihnya, demi kesetiaannya kepada orang-orang yang dia kasihi. Jika pengorbanan adalah bahasa cinta dan kesetiaan, maka kita melihat betapa besar cinta dan kesetiaan Yusuf terhadap Yesus dan Maria. Bagi Yusuf, cinta dan kesetiaan itu diungkapkan dalam sikap dan perbuatan. Lalu bagaimana dengan sikap Maria? Para istri Kristen, kita dapat bercermin pada semangat dan hati Maria yang bersimpati untuk tetap setia dan pasrah dalam menghadapi setiap penderitaan demi kasihnya, demi kesetiaannya kepada Tuhan dan kepada keluarganya, juga kepada sesama. Maria tetap setia dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia berjalan sendirian. Dia tidak putus asa dan tenggelam dalam penderitaan dan kesedihan ketika dia tahu bahwa anak yang dikandungnya harus menghadapi salib demi orang banyak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kehidupan Yusuf dan Maria inilah kita bisa belajar dan kita bisa bersama-sama mengevaluasi bagaimana di dalam keluarga kita masing-masing ketika badai persoalan masalah muncul di tengah-tengah masa pandemi ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kesetiaan harus merupakan komitmen yang tulus sepenuh hati. Oleh karena itu, jangan pernah membiarkan keluarga Anda, pernikahan Anda, perkawinan Anda menjadi sebuah medan perang di mana yang satu ingin menguasai satu sama lain. Tetapi bagaimana kita belajar untuk saling menghargai, saling menghormati, saling menopang dan mendukung satu sama lain di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ketika Engkau boleh mengingatkan kami kembali belajar dari kehidupan Yusuf dan Maria di tengah-tengah persoalan yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan bahwa ketika setiap keluarga hidup untuk mengandalkan Tuhan, hidup di dalam kasih yang selalu berlandaskan kasih Tuhan, hidup di dalam saling menghargai, menghormati satu sama lain, maka di sanalah keluarga akan dapat berdiri dengan kokoh dan ditopang di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap rumah tangga yang ada di dalam jemaat-Mu. Dan Tuhan juga menolong setiap mereka di dalam menjalani pergumulan demi pergumulan. Biarlah tiap-tiap keluarga boleh tetap saling menopang, saling mendukung, saling menghargai satu sama lain, mengasihi dengan setia, bahkan juga Tuhan di dalamnya menjadi teladan bagi anak-anak yang ada. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah seluruh keluarga-keluarga ini. Ini doa dan permohonan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga Anda. Amin.